Gene? What? After I remove the ice pack, I use a deep pore cleanser lotion. Then a honey almond body scrub. Berlatar belakang tahun 1987, kisah akan berfokus pada seorang bankir kaya bernama Patrick Bateman. Ini orangnya. Pada adegan ini, kita bisa melihat Patrick yang merupakan seorang pria metroseksual sedang memakai segala macam kosmetik untuk menjaga penampilannya. Dan itu adalah satu dari sekian banyak permasalahan kepribadian yang ada pada diri Patrick. My name is Patrick Bateman. I'm 27 years old. I believe in taking care of myself. Sekilas ini nampak wajar karena setiap orang bersih dan ingin terlihat sempurna pasti akan melakukan hal yang sama seperti yang Patrick lakukan. Tapi masalahnya, Patrick melakukan hal yang lebih dari itu. Mungkin Anda pernah mendengar suatu gangguan kepribadian bernama narsistik. Ya, narsistik adalah suatu kondisi di mana seseorang akan menganggap dirinya sangat penting dan harus dikagumi. Pengertian akan kepribadian narsistik sendiri berasal dari Yunani ketika seseorang pemuda bernama Narcissus jatuh cinta pada bayangannya sendiri ketika tidak sengaja melihat dirinya pada kolam air. Loh, sampai begitu loh. Itu fakta ini ya, sejarah ya. Pengidap kepribadian narsistik biasanya merasa bahwa dirinya memiliki pencapaian yang luar biasa dan lebih baik dari orang lain, dan merasa bangga secara berlebihan pada dirinya. Hal tersebut terjadi meskipun pencapaian yang dimiliki biasa-biasa saja. Pengidap narsistik juga biasanya memiliki tingkat empati yang rendah kepada orang lain dan menganggap dirinya memiliki kepentingan yang lebih tinggi dari orang lain. Pengidap gangguan kepribadian narsistik memiliki perasaan yang mudah tersinggung dan bisa dengan mudah merasakan depresi ketika mereka dikritik oleh orang lain atau ada orang lain yang punya sesuatu yang lebih dari dirinya, meskipun mereka memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Lanjut, ini sekretarisnya Patrick, namanya Jen, di mana Patrick menyuruh Jen untuk mengganti pakaiannya karena sebagai seorang yang perfeksionis, Patrick sangat-sangatlah detail tentang bagaimana karyawannya berpenampilan. Singkat cerita, malam pun tiba. Patrick terlihat makan malam bersama tunangan dan rekan-rekan kantornya, di mana Patrick memiliki analisa sendiri atau pemikiran sendiri tentang tunangannya yang memiliki hubungan dengan salah satu rekan kantornya dan seringkali tidak pernah berbicara dan berkomunikasi dengan dirinya. Namun karena dia memang tidak terlalu menyukai sang tunangan, Patrick memilih untuk acuh tak acuh terhadap hal itu. Patrick. How thought-provoking. Esok paginya Patrick terlibat adu mulut di sebuah tempat laundry di mana Patrick bisa sangat emosi dengan tingkat yang menggebu-gebu hanya karena hal sepele, yaitu noda kecil pada pakaian yang dia cuci di sana. Listen, I cannot understand you. Understand? Saat di kantor, kita bisa melihat Patrick tengah bersama rekan-rekannya dan tak lama muncullah rekannya yang lain. Pria ini bernama Paul Allen, seseorang yang cukup berprestasi di kantor dan mendapat sanjungan dari semua orang atas kecerdasan dan pencapaian yang didapatkannya. Call me Sea Urchin Ceviche. Hingga saat mereka tengah pamer kartu nama, kita bisa melihat suatu persaingan dan gengsi berlebih ketika Patrick merasa sangat amat dibuat kalah dan depresi hanya kartu nama milik Alan memiliki bahan dan desain yang lebih baik dari dirinya dan dari semua orang. Cuma karena kartu nama doang lo sampai kayak gitu. The tasteful thickness of it. Oh my God. Dan dengan semua depresi, rasa kecewa, stres hanya gara-gara hal sepele yang dialaminya, Patrick pun melampiaskan hal itu kepada seorang gelandangan yang kelaparan, di mana sang gelandangan awalnya sangat senang karena dianggap akan diberikan uang oleh Patrick. Namun Patrick yang memiliki zero moral dengan polosnya menghina dan to the point tentang kondisi si gelandangan untuk kemudian menikamnya beberapa kali hingga si gelandangan meninggal dunia. Get a goddamn job. I'll help you. Kind, you're a kind man. You know how bad you smell. You reek of shit. Tak hanya itu, Patrick yang memiliki kehidupan serba mewah dan terhormat dengan buasnya membunuh anjing milik si gelandangan, dan itu hanyalah awal dari kezeroan morality seorang Patrick Bateman.
Masih tak tahan dengan semua pencapaian yang diraih Paul, Patrick pun menemuinya di restoran untuk menemaninya minum, di mana Paul terlihat sudah sangat amat mabuk dan mengajak ke apartemen untuk beristirahat. Dan Anda akan sangat terkejut dengan apa yang akan dilakukan oleh Patrick, di mana dia dengan santainya menyetel musik, kemudian memakai jas plastik, lalu mengambil sebuah kapak dan menghantam Paul berkali-kali sampai rasa haus akan darah dan rasa iri dengki dalam hatinya terpuaskan. Untuk menghilangkan jejak, Patrick pun dengan watadosnya memasukkan jasad Paul ke dalam sebuah kantong besar, kemudian membuangnya di suatu tempat dan pergi ke apartemennya untuk membuat skenario seolah Paul sedang pergi keluar kota untuk liburan. Dan sampai sini kita bisa simpulkan bahwa selain memiliki gangguan narsistik dan segala macam gangguan kepribadian yang dimilikinya, Patrick merupakan seorang psikopat yang cukup familiar dengan tindakan brutal seperti ini. Esoknya, Patrick pun didatangi oleh seorang polisi yang sedang menyelidiki tentang hilangnya Paul, dan setelah memeriksa semua rekan-rekannya Paul, sang polisi yang bernama Donald Kimball pun tak memiliki kecurigaan terhadap Patrick dan pergi begitu saja tanpa mendapat petunjuk sedikit pun dari seorang Patrick yang tukang ngewadul. Untuk meredakan ketegangan, Patrick pun menghibur diri dengan jajan di luar, yaitu dengan mengundang seorang wanita pengencerit, di mana Patrick tidak hanya jajan satu, tapi dua wanita pengencerit sekaligus untuk menghibur si Jason yang sudah lama tertidur. Dan saat melakukannya, Patrick justru sama sekali tidak fokus dengan hasrat dan kepuasan, tetapi lebih bangga terhadap tubuhnya sendiri, di mana kita bisa melihat betapa narsis dan kagumnya dia terhadap tubuhnya yang kekar, yang menjadikan Patrick seorang psikopat narcissistic syndrome disorder. Anjir bahasanya, padahal baca di Google. Saat dua wanita itu pergi dan mengambil upah atas jasanya, kita bisa melihat bekas luka dan hidung berdarah pada kedua wanita tersebut, yang mana Patrick tidak hanya menggadabahnya, tetapi sambil menyiksa kedua wanita itu atas dasar kepuasan batin yang ada pada diri Patrick. Dan itu sangat mengedankan. Saat berkumpul kembali bersama para rekan, Patrick lagi-lagi dibuat stres ketika melihat kartu nama milik salah satu temannya yang bernama Louis. Ini orangnya, di mana Patrick nampak tak tahan dengan itu, kemudian menghampiri Louis di toilet, dan saat akan mencekiknya, Patrick pun dibuat terkejut ketika mengetahui suatu fakta bahwasannya Louis adalah seorang homo yang ternyata sudah lama mengagumi sosok Patrick dan ingin mencicipi kerasnya si Jason milik Patrick. Faktanya, Patrick ternyata diam-diam justru memiliki hubungan dengan kekasih Louis yang homering itu, di mana Patrick sering melakukan pengeceritan dengan kekasih Louis tepat di kamar apartemen miliknya. Malam harinya Patrick pun pergi ke klub dan bertemu dengan seorang model cantik, di mana Patrick yang semakin haus darah dengan ketidakpuasan akan suatu ambisi semakin membuatnya menjadi seorang psycho yang benar-benar brutal. Esoknya kita bisa melihat rambut si model yang semalam dia bunuh untuk kemudian mengajak Jen sekretarisnya untuk makan malam di apartemen miliknya. Dan Anda pasti sudah bisa menebak bahwa Patrick tentu saja akan membunuh Jen, di mana dia mengambil sebuah pistol paku yang akan ditembakkan ke kepala Jen. Namun karena ada telepon dari tunangannya, mood Patrick pun seketika down dan memutuskan untuk tidak jadi membunuhnya. Dan saat membuka kulkas, sekilas kita bisa melihat sebuah potongan kepala manusia yang dibungkus dengan plastik, yang mana itu adalah kepala si model yang Patrick bunuh semalam. Malamnya, Patrick kembali didatangi oleh Donald yang ingin menginformasikan pengembangan kasus hilangnya Paul, yang mana Donald menemukan sebuah fakta baru bahwa Paul kemungkinan besar sedang benar-benar liburan karena tidak ada fakta yang menunjukkan tentang sesuatu yang mencurigakan tentang dirinya. Dan itu cukup membuat Patrick lega. Sampai sini kita pasti heran, kok bisa nggak terlacak gitu jejak pembunuhan yang dilakukan si Patrick ini. Apakah dia memang liburan atau memang sudah dibunuh? Ini suatu menjadi pertanyaan yang cukup penasaran di kita semua. Ngomong apa sih anjing? Intinya aneh lah gitu, tapi nanti akan terjawab. Where was Marcus?
He wasn't with Paul Allen. Sepulangnya dari sana, Patrick pun kembali menemui si wanita pengencerit waktu itu, di mana Patrick menawari uang dalam jumlah yang lebih besar agar si wanita mau diajak untuk melakukan itu lagi di apartemennya. Dan seperti biasa, Patrick mengundang wanita lain ke sana karena seperti prinsip hidup saya, kalau bisa dua, kenapa harus satu? Aduh. Saat sedang asik memanjakan si Jason bersama kedua wanita itu, salah satu wanita yang pernah dibeli oleh Patrick pun trauma dengan perlakuan Patrick waktu lalu, di mana dia memutuskan untuk kabur secara diam-diam. Namun saat baru saja akan kabur, dia pun melihat Patrick tengah menggigit si wanita, yang mana si wanita langsung lari terbirit-birit sampai lupa mengenakan celana dalam. Dan sialnya, Patrick yang sudah memegang gergaji mesin layaknya di film Texas Chainsaw Massacre, dengan sadisnya menjatuhkan gergaji tersebut tepat ke tubuh si wanita sampai dia tewas dengan kondisi yang cukup mengenaskan. Habis suara gue. Esoknya, Patrick yang semakin gila pun tiba-tiba memutuskan hubungannya dengan sang tunangan tanpa alasan yang jelas, di mana hal itu semakin menyeratkan bahwa Patrick benar-benar sudah di luar kendali. Dan itu terbukti saat Patrick akan mengambil uang di mesin ATM, di mana ada seekor kucing yang menghampirinya. Hingga saat Patrick akan menembak si kucing, tiba-tiba muncullah seekor nenek-nenek yang memergokinya. Dan entah apa yang ada di pikiran Patrick, dia pun menembak si nenek tepat saat itu juga. Suara tembakan itu pun didengar oleh polisi yang sedang berpatroli, di mana Patrick dikejar oleh mereka. Hingga saat Patrick menemui jalan buntu, dia pun nekat menembak para polisi tersebut yang membuat mobil mereka meledak. Dari situ semua pun menjadi semakin chaos, di mana saat Patrick salah masuk gedung apartemen, dia pun sekonyong-konyong menembak seorang resepsionis, hingga tukang pel yang kebetulan lewat pun tak luput dari tindakan brutal yang dilakukannya. Saat sudah berada di apartemennya, Patrick dengan ketakutan menghubungi pengacaranya dan mengakui semua pembunuhan yang telah dilakukannya karena tak tahan harus menanggung kekacauan yang sudah terjadi pada hidupnya. Namun yang mengejutkan adalah saat Patrick sudah tatap muka dengan si pengacara, dia pun menganggap semua yang dikatakan oleh Patrick adalah lelucon belaka, termasuk pengakuannya yang sudah membunuh Paul, yang mana sang pengacara mengatakan bahwa dirinya beberapa hari yang lalu bertemu dengan Paul di London saat sedang liburan, hingga dia menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh Patrick selama ini tidak lebih dari sekedar lelucon. Dan di tengah kebingungan serta ambiguitas yang Patrick rasakan, tak hanya Patrick sih, tapi saya dan semua yang menonton mungkin sekilas ingat film Joker, yang mana dalam sepanjang film kita diberi sebuah pertanyaan, apakah yang terjadi di sepanjang film ini real atau hanya imajinasi Patrick belaka? Namun pertanyaan tersebut akan terjawab ketika Jen sekretarisnya menemukan sebuah buku di laci milik Patrick, di mana di situ terdapat banyak sekali gambar brutal yang digambar oleh Patrick, hingga ini menjadi sebuah bukti bahwa semua yang dialami Patrick tidak lebih dari hanya suatu pemikiran akan keegoisan, keterpurukan sosial, kebobrokan moral, dan suatu keinginan untuk diakui oleh semua orang. Yaps, film ini bukan tentang baik atau jahat, tapi lebih kepada bentuk sindiran untuk kaum-kaum elit yang memiliki gaya hidup hedon, di mana sebenarnya mereka terjebak dengan kehidupan mewah dan rasa tidak puas akan gengsi, sehingga tanpa mereka sadari, mereka adalah iblis untuk dirinya sendiri. And I gain no deeper knowledge of myself. Tamat ending yang menggeliarkan.